Halo semuanya, perkenalkan saya Ivanka Angelina Deanita Prasada. Kali ini kita akan belajar mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Pada bab sebelumnya, kalian tentu sudah mempelajari terkait kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Tetapi kedatangan bangsa Eropa tersebut juga memberikan dampak negatif dalam kaitan kolonialisme dan imperialisme loh. Yuk kita lihat apa saja sih bentuk-bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme. Ini dia nih berbagai perang melawan Portugis dan kongsi dagang VOC. Langsung saja ya kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama tentang perlawanan Aceh melawan Portugis. Ternyata jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 membawa keuntungan bagi Aceh. Hal ini menyebabkan Aceh menjadi pusat perdagangan karena banyaknya pedagang dari Malaka yang berpindah ke Aceh. Tetapi hal ini tentunya dianggap sebagai sebuah ancaman oleh Portugis, sehingga pada tahun 1523 Portugis di bawah pimpinan Hendrix dan pada tahun 1524 di bawah pimpinan De Souza melancarkan serangan ke Aceh. Dan tentunya Aceh juga melakukan perlawanan. Bentuk perlawanan Aceh itu seperti melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan dan juga mendatangkan bantuan persenjataan. Dan perlu diingat juga bahwa perlawanan Aceh ini menentang kolonialisme dan imperialisme juga berlanjut loh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Yang kedua adalah Maluku melawan Portugis dan VOC. Pada tahun 1521, Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku dan memusatkan aktivitasnya di Ternate. Ternyata tidak hanya Portugis, Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dan memusatkan kedudukannya di Tidore, sehingga terjadilah persaingan antara Portugis dan juga Spanyol di Maluku. Kemudian, untuk menyelesaikan persaingan dan permasalahan tersebut, diadakanlah Perjanjian Saragossa, yang kemudian perjanjian tersebut yang menetapkan Portugis yang tetap berada di wilayah Ternate. Selepas kepergian Spanyol, hegemoni Portugis dalam memonopoli rempah-rempah semakin meresahkan. Tentunya itu mengganggu raja-raja di Maluku, hingga Sultan Hairun memimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Karena kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Maluku, akhirnya Portugis menggunakan cara licik dengan cara berpura-pura mengadakan perundingan dan kemudian menangkap serta membunuh Sultan Hairun. Bukan hanya Portugis, VOC pun ingin menanamkan hegemoninya di Maluku, khususnya di Tidore. Karena pada tahun 1680, VOC memaksakan perjanjian baru dengan Tidore. Hegemoni VOC itu tentunya ditentang oleh raja-raja di sana, salah satunya adalah oleh Sultan Nuku dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dalam perlawanan, Sultan Nuku berhasil membuat VOC kewalahan dan tidak mampu membendung kekuatan Sultan Nuku. Yang ketiga, ada Sultan Agung melawan VOC. Hal ini terjadi karena VOC yang terus memaksakan kehendaknya untuk melakukan monopoli perdagangan. Hal itu pun menyebabkan Sultan Agung bertindak untuk melawan VOC dan menyerang VOC yang ada di Batavia. Alasannya menyerang adalah VOC melakukan monopoli perdagangan. Kemudian VOC juga menghalangi kapal dagang Mataram. VOC menolak mengakui kedaulatan Mataram dan VOC menjadi ancaman bagi masa depan Pulau Jawa. Tetapi sayangnya pada saat itu perlawanan Sultan Agung gagal walaupun sudah berkali-kali melakukan perlawanan terhadap VOC. Yang keempat, Banten melawan VOC. Sebagai bandar perdagangan internasional, posisi Banten sangat strategis. Oleh karena itu, VOC ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Hingga pada tahun 1619, VOC membangun bandar perdagangan di Batavia, sehingga terjadi persaingan antara Banten dan VOC dalam memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Hal tersebut tentunya mendorong rakyat Banten seiring melakukan peserangan terhadap VOC, yang juga pada saat itu dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau melakukan perlawanan terhadap VOC. Karena kewalahan menghadapi taktik Sultan Ageng Tirtayasa, akhirnya VOC pun mempergunakan cara licik. Mereka menghasut putra mahkota kerajaan Banten, yaitu Sultan Haji. Sultan Haji kemudian bersekongkol dengan VOC untuk merebut tahta
dari saudaranya karena VOC mengatakan bahwa Sultan Ageng Tirtayasa akan memberikan tahta bukan kepadanya tetapi kepada Pangeran Arya Purbaya. Hingga kemudian VOC dan Sultan Haji pun bersekongkol. Karena taktik licik yang dipergunakan oleh VOC kepada Sultan Haji itulah yang menyebabkan akhirnya perlawanan Sultan Ageng melemah hingga pada tahun 1683 Sultan Ageng berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia hingga meninggal pada tahun 1692. Yang kelima adalah Goa melawan VOC. Pusat pemerintahan kerajaan Goa berada di Sumba Opu dan sekaligus menjadi pelabuhan. Kerajaan Goa ini anti terhadap tindakan monopoli perdagangan dan ingin hidup merdeka dan bersahabat kepada siapa saja tanpa hak istimewa. Tentunya itu sangat bertentangan dengan VOC ya. Dengan posisi yang strategis dan melihat perannya, VOC berusaha untuk menguasai pelabuhan Sumba Opu dan menerapkan monopoli perdagangan. Untuk mewujudkan keinginannya, VOC tentunya harus menundukkan kerajaan Goa yang pada saat itu kerajaan Goa dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang ingin menghentikan VOC dan seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi VOC yang ingin memaksakan monopoli perdagangan di Goa. Tetapi sayangnya VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin dan memaksa Hasanuddin untuk menandatangani perjanjian Bongaya yang isinya adalah Goa harus mengakui hak monopoli VOC, semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa, dan Goa harus membayar biaya perang. Yang keenam adalah Riau melawan VOC. VOC terus melakukan monopoli perdagangan dan ingin menguasai daerah-daerah yang ada di Nusantara. VOC mulai mengincar Kepulauan Riau dan VOC menggunakan politik pecah belah untuk mendesak kerajaan-kerajaan seperti Siak, Indragiri, dan juga Kampar. Untuk melawan VOC, Sultan Siak dan para panglima serta penasehat mengatur siasat baru dan disepakati bahwa VOC harus dilawan dengan tipu daya. Dalam siasat tersebut, Sultan diminta untuk berpura-pura berdamai dengan cara memberikan hadiah kepada Belanda. Siasat tersebut dikenal dengan nama Siasat Hadiah Sultan. VOC pun setuju dengan ajakan damai tersebut dan perundingan dilakukan di loji di Pulau Guntung. Ketika perundingan baru dimulai, Sultan Siak dipaksa untuk tunduk kepada VOC. Namun Sultan segera memberi kode kepada anak buahnya dan segera menyergap dan membunuh orang-orang VOC. Loji dibakar dan rombongan Sultan Siak kembali ke Siak dengan kemenangan, meskipun belum mampu mengenyahkan VOC dari Malaka sepenuhnya. Yang ketujuh adalah Pangeran Mangkubumi dan Mas Said melawan VOC. Pada saat pemerintahan Pakubuwono II, terjadi persahabatan dengan VOC. VOC semakin berani menekan dan melakukan intervensi terhadap pemerintahan Pakubuwono II. VOC semakin berani menekan dan juga membuat pengaruh kerajaan Mataram semakin berkurang dan persahabatan antara VOC serta Pakubuwono II menimbulkan kekecewaan para bangsawan kerajaan, apalagi setelah VOC melakukan intervensi dalam urusan pemerintahan kerajaan. Hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan munculnya perlawanan-perlawanan seperti yang dilakukan oleh Raden Mas Said. Oleh karena itu, pada tahun 1745, Pakubuwono II mengumumkan bahwa siapa saja yang dapat memadamkan perlawanan Mas Said akan mendapat hadiah sebidang tanah di Sukowati atau di wilayah Sragen sekarang. Berita itu pun terdengar hingga ke Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi kemudian berhasil memadamkan perlawanan yang dijalankan oleh Raden Mas Said, tetapi Pakubuwono II tidak menepati janjinya. Setelah itu, tiba-tiba dalam pertemuan terbuka di istana, Gubernur Jenderal Van Imhoff mengeluarkan kata-kata yang menghina dan menuduh Pangeran Mangkubumi berambisi mencari kekuasaan. Hal tersebutlah yang membuat Pangeran Mangkubumi sangat kecewa terhadap pejabat VOC yang secara langsung telah mencampuri urusan pemerintahan kerajaan. Akhirnya, Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya pergi ke Sukowati untuk menemui Mas Said dan mempersatukan kekuatan. Keduanya terus berusaha untuk melawan kekuasaan VOC dan juga Pakubuwono II. Seiring berjalannya waktu,
Perlawanan yang dilakukan Pangeran Mangkubumi berakhir setelah tercapai Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Sedangkan perlawanan yang dilakukan oleh Mas Said berakhir setelah tercapai Perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757. Baik, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu untuk belajar di rumah ya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Ingat ya, untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih.